eh, mungkin langsung saja. Jadi mungkin sedikit saja berbicara soal data cleaning dan mungkin sebentar akan ada sharing sedikit terkait di dashboardnya. Yang pertama, untuk data cleaning sendiri, pada prinsipnya kita berusaha untuk melihat atau menganalisis data yang sudah masuk. Apakah data tersebut memiliki kualitas yang kita inginkan atau tidak. Kemudian dari situ jika ada data yang mungkin menurut kita ini belum pas dari sisi kualitasnya, kita bisa mengambil tindakan dalam hal ini untuk misalnya mengubah atau mengkoreksi atau menghapus dan lain sebagainya. Tentu aktivitas ini kalau saya perhatikan sudah mulai dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Misalnya contoh kemarin waktu kami turun di monitoring dan evaluasi tes lacak isolasi di Kota Batam misalnya, itu beberapa teman-teman di puskesmas sudah melakukan beberapa hal yang bisa dikatakan sebagai data cleaning. Nah, kemudian yang berikut, dashboard Silacak ini memuat data dalam bentuk agregat dan juga data individu tentunya. Sehingga perlu kita lihat atau kita cermati apakah data yang ada itu misalnya lengkap atau tidak dari sisi isian dan lain sebagainya. Kemudian hal ini menjadi penting untuk dilakukan sebelum melakukan analisa data. Misalnya, kalau misalnya minggu ini kita ingin membuat analisis dari data pelacakan kontak, misalnya ingin membuat grafik, tabel, dan lain sebagainya, mungkin ada baiknya kita melakukan data cleaning dulu atau kita memeriksa dulu data-data yang ada ini, yang akan diolah ini, apakah sudah memenuhi kriteria yang kita inginkan. Kemudian untuk kriteria kualitas data sendiri, sebenarnya yang ingin kita lihat secara garis besar, kalau saya boleh katakan mungkin ada 4 ya, yaitu data yang valid, bahwa data yang masuk adalah data yang benar. Kemudian ini ada hubungannya dengan akurasi, ya, dalam artian data yang di Silacak ini benar-benar menggambarkan realita yang sebenarnya di lapangan atau keadaan yang sebenarnya. Bisa juga terkait dengan pengukuran, ya, misalnya data umur yang dimasukkan atau misalnya hasil entry test exit testnya ya tidak tertukar atau tidak salah memasukkan. Kemudian ada juga terkait kelengkapan isian, ya, misalnya informasinya lengkap, data itu misalnya tanggal lahir terisi dengan benar dan lain sebagainya, ya, kelengkapan dan konsisten. Konsisten ini terkait dengan jenis data yang tetap sama sesuai dengan elemen data. Misalnya data tanggal, ya, tanggal hasil lab keluar. Nah, itu tidak tertukar dengan data yang lain, misalnya diisi tanggal apa, misalnya tanggal wawancara dan lain sebagainya. Jadi ini kita pengen data yang ada sebelum kita isi atau kita analisis itu memenuhi beberapa kriteria yang secara garis besar mungkin 4 kriteria ini yang bisa kita lihat. Kemudian yang berikut terkait dengan tahapan data cleaning, mungkin kalau secara garis besar kita lihat yang pertama tuh terkait dengan audit data atau bagaimana kita memeriksa data yang ada di dashboard Silacak itu untuk kemudian menemukan anomali data atau bagaimana kita bisa menemukan data yang terlihat sepertinya ini bermasalah, ya, tuh dari sisi audit datanya. Kemudian setelah kita berhasil menemukan data yang menurut kita ini sepertinya ada sesuatu yang tidak beres, misalnya kita maju ke tahap yang berikut adalah cleaning, ya, mengcleaning data tersebut. Mengcleaning data ini ya kita lakukan perbaikan, misalnya kalau belum lengkap kita lengkapi, kalau belum
Nah, kalau ada yang salah mungkin kita perbaiki, kita ubah misalnya, atau kalau misalnya data tersebut, eh, misalnya contoh kayak kemarin, data yang nyasar. Nah, itu bisa dilakukan dengan menghapus, kemudian nanti akan di entry lagi di wilayah yang berbeda. Nah, itu beberapa contoh yang dilakukan dari cleaning datanya. Kemudian setelah melakukan cleaning data, saya pikir perlu juga kita lakukan semacam verifikasi atau kita cek kembali, misalnya apakah hasil yang kita kerjakan tersebut ya sudah pas atau belum, ya tidak ada kesalahan hasil dari cleaning data. Kemudian yang terakhir mungkin ini bagian yang menurut saya sangat penting, bahwa mungkin tidak berhenti sampai di cleaning data, tetapi ada satu evaluasi mungkin yang bisa kita lakukan. Misalnya, bagaimana sih caranya supaya hal tersebut tidak terulang kembali, ya kan? Atau kalau misalnya kita temukan beberapa data isiannya tidak lengkap, mungkin dari sisi evaluasi kita bisa mengevaluasi di penginput datanya, apakah mereka teman-teman tracer misalnya sudah memahami cara melakukan input yang benar, ya, atau cara memasukkan data dengan baik dan benar. Kadang bisa juga terkait dengan kebijakan, ya. Mereka tidak menginput secara konsisten di dalam tabel pemantauan misalnya. Nah, itu bisa kita evaluasi. Misalnya pengetahuan mereka tentang kebijakan entry exit test belum memadai sehingga inputan yang ada di dalam silacaknya menjadi misalnya bolong-bolong dan lain sebagainya. Ini perlu, tahap yang terakhir ini juga perlu menjadi perhatian kita bersama. Nah, terkait dengan data cleaning ini, nah ini pernah saya coba untuk membuka dashboard. Jadi saya tuh sering penasaran gitu di dalam dashboard ini apakah ada data yang mungkin kalau kita perhatikan ada yang miss. Misalnya dari sisi waktu itu saya coba dengan data, membandingkan data antara jumlah kontak erat, kemudian dicocokkan dengan data jumlah kontak erat yang sedang dalam pemantauan dan jumlah kontak erat yang selesai pemantauan misalnya. Nah, itu waktu itu saya coba dengan membuka dashboard, kemudian saya coba buatkan data visualizernya dalam bentuk pivot table, kemudian saya cocok-cocokkan angkanya. Misalnya ada angka yang tidak cocok, maka saya akan mencoba untuk menemukan di organization unit mana data tersebut tidak cocok, ya, sampai kalau bisa temukan sampai NIK dari puskesmas tersebut misalnya. Nanti dari situ akan ke tracker capture. Nah, di bagian tracker capture ini untuk melakukan cleaning data biasanya paling banyak dilakukan di tracker capture, ya. Nah, walaupun untuk tracker capture sendiri memang belum secara holistik, ya. Kalau saya sendiri juga saya mengaku itu belum secara holistik untuk memahami ini. Kadang kalau ada di bagian tracker capture yang belum saya pahami, saya coba screenshot, saya coba kirim ke helpdesk, saya coba konsultasi kalau yang kayak gini tuh apa sih penyebabnya dan kira-kira bagaimana solusi kita melakukan itu. Nah, biasanya teman-teman helpdesk ini juga biasanya membantu memberikan penjelasan dan lain sebagainya. Kemudian dari tracker capture itu kita pasti akan melakukan beberapa tindakan atau memperbaiki lah. Misalnya kalau data tersebut ditemukan misalnya ada yang belum terenroll, ya, atau ada yang belum aktif dan ada isian yang tidak lengkap, itu kita bisa lakukan di tracker capture. Nah, tentunya sebelum Cakwe episode 4 ini juga sudah diajarkan beberapa trik di tracker capture. Saya pikir itu sangat membantu dan mendukung dalam proses data cleaning, ya. Dan mungkin setelah ini juga nanti ada di episode-episode selanjutnya juga ada memperdalam lagi terkait dengan tracker capture yang mungkin bagian ini kalau dapat dikuasai dengan baik, saya pikir ini akan sangat membantu dalam melakukan data cleaning itu sendiri. Kemudian yang tadi untuk verifikasi, ya, kita mengecek kembali dan kita melakukan evaluasi. Nanti setelah ini saya akan coba tunjukkan metode sederhana. Ini kalau saya waktu diskusi awal dengan teman-teman yang sangat memahami terkait DHIS2 dan teman-teman di tim Silacak,
terkait dengan data cleaning ini mungkin sebenarnya ada juga sistem ya yang bisa dilakukan secara sistem, tetapi mungkin fitur tersebut belum ditambahkan ke dalam Silacak itu sendiri. Sehingga kita, kalau saya pribadi, saya mencoba dengan cara yang lebih bersifat manual, dalam arti ya, menjelajah dashboard untuk mengecek data apakah ada yang miss atau tidak dari sisi angka dan kelengkapan data dan sebagainya. Nah, mungkin nanti setelah ini kita akan coba melihat data di dalam dashboard, kemudian kita bisa mencoba menganalisa apakah data tersebut ada yang kurang tepat atau miss di sana. Mungkin sebelum maju juga ada beberapa hal yang mau saya tambahkan terkait dengan data untuk kontak erat dalam pemantauan. Ya, kalau kita perhatikan nanti dan kalau Bapak Ibu perhatikan itu sepertinya masih banyak kontak erat yang di posisi sedang dalam pemantauan. Padahal data itu sudah lewat misalnya 1 bulan yang lalu, 3 minggu yang lalu, tetapi masih tercatat di sistem sebagai kontak erat sedang dalam pemantauan. Nah, ini mungkin nanti akan menjadi catatan kita bersama ya untuk dapat disampaikan atau dicek ke teman-teman tracer apakah isian di dalam tabel pemantauan itu sudah dilakukan dengan benar dan komplit atau tidak. Nah, mungkin saya akan lanjut ke dashboardnya langsung ya, karena kalau untuk PowerPoint-nya mungkin singkat saja. Ini mungkin cuma lebih ke pengantar. Nah, mungkin yang pertama ini dashboard Silacak. Kebetulan ini punya saya ini akun nasional. Ya, jadi biasanya kalau ada waktu luang gitu, saya beberapa waktu luang saya pakai untuk coba lihat-lihat apakah ada tidak data yang pas atau tidak. Kalau mau bicara soal cleaning data, memang itu menurut saya luas sekali ya untuk kita melihat data-data di dalam dashboard Silacak, tetapi saya coba mencontohkan satu yang biasa saya coba bikin atau saya coba pakai untuk di tahap yang pertama. Kalau tahap pertama tadi mengaudit data ya, audit data itu lebih ke bagaimana cara kita menemukan data yang mungkin kurang tepat atau miss di sana. Kalau dalam cleaning data, saya melihat metodenya bisa juga dari bottom up, artinya ada data yang bermasalah dari bawah, mungkin disampaikan ke teman-teman helpdesk atau melalui PJTLI, kemudian ditindaklanjuti. Menurut saya itu juga bagian dari cleaning data. Saya akan coba tunjukkan di sini. Yang pertama, kalau saya itu biasanya saya mulai dengan membuat data visualizer. Ya, saya pertama-tama itu saya biasanya iseng membuat data visualizer dulu untuk melihat apakah ada data yang cocok atau tidak dari sisi angkanya dulu. Nah, di data visualizer ini, saya ambil contoh, saya buat seperti ini. Ya, ini dia data visualizernya. Setelah saya buka data visualizer, yang pertama itu saya mau menampilkan beberapa data yang saya inginkan. Ya, pertama di bagian tampilan itu kolom itu biasanya saya pakai pivot table. Saya itu lebih senang pakai tabel ya untuk kalau mau membandingkan angka gitu. Saya buat pivot tabel, kemudian di bagian data itu saya coba cocokkan misalnya di program indikator ya, bagian data type ini di program indikator, kemudian kasus kontak dan pemantauan ini untuk yang data kontak erat. Nah, saya biasanya pakai kayak gini. Kemudian saya akan memasukkan elemen data yang misalnya ini, jumlah kontak erat, ya saya masukkan, kemudian nih, kontak erat dalam pemantauan, kontak erat selesai pemantauan. Setelah 3 data ini sudah dipilih, ya, atau di select, kemudian saya update. Nah, ini dari sisi isian datanya dulu. Ya, 3 data itu. Saya biasanya sering cek yang itu. 3 data ini, ya sambil menunggu.
Semoga ini bisa lancar ya. Nah, karena ini akun Indonesia ya, nasional, jadi muncul seperti ini. Kemudian, nah ini minggu ke-38, minggu ke-38 kayaknya this week ya, atau minggu ini. Nah, saya itu biasanya cocokin dulu angka ini dengan ini. Ya, biasanya kalau saya tuh lihat dulu ekornya, kalau 8 tambah 7, ya minimal ekornya 5 lah ya. Kemudian 32, nah ini cocok nih angkanya. Penjumlahan antara 37.728 dengan 1.537 ini cocok. Nah, kalau cocok berarti di data minggu ini oke lah. Berarti jumlah kontak erat dalam pemantauan dan selesai pemantauan ini cocok. Kadang tuh saya menemukan ada yang tidak cocok, misalnya kurang satu atau kurang dua orang. Nah, itu yang akan saya cari, itu posisinya di mana. Nah, ini this week ya. Saya coba masuk ke period tadi ya, filter period. Kalau saya ulang di bagian sini period ya. This week-nya saya keluarkan, di bagian relatifnya, weeks-nya saya taruh last week misalnya. Saya mau cek data minggu lalu. Lalu saya coba update. Nah, yang seperti ini mungkin karena ini metode sederhana ya, karena sering-sering untuk coba cek-cek, jadi Bapak Ibu juga mungkin bisa menggunakan metode yang sama. Nah, ini kalau kita perhatikan angka ini sepertinya tidak cocok ya. Kalau ekornya 5 dijumlahkan, ini harusnya di sini ekornya 0. Ya, berarti ada yang tidak cocok dari sisi angka. Nah, ini kalau misalnya kita temukan seperti ini, saya itu langsung di bagian organization unitnya langsung saya rincikan. Kalau misalnya Bapak Ibu yang PJTLI provinsi, berarti ini kan akunnya level provinsi ya. Nah, kalau menemukan yang seperti itu, coba rincikan lagi organization unitnya. Dia ada di provinsi mana. Nah, ini kan Indonesia, saya centang ya. Kemudian di bagian bawah, kita scroll ke bawah, di bagian level ini saya taruh aktifkan dulu provinsi. Kemudian saya update. Mungkin ini saya pindahkan dulu ke bagian row ya. Ya, mohon izin, salah nih. Nah, ini organization unitnya saya pindahkan ke row, tujuannya supaya dia bisa merincikan setiap provinsi di bagian sini. Nah, kemudian saya update lagi. Posisi organization unitnya itu ada di row. Supaya dia bisa, nah seperti ini maksudnya, supaya dia bisa rincikan per provinsi. Nah, saya itu sering mengecek angkanya. Kalau kita lihat, kalau cara mudah saya ngecek tuh, saya lihat ekornya aja, 9 dan 5, oke, ekornya harusnya 4 ya. Dan seterusnya ini kita lihat ke bawah, seperti 0 dan 9, ekornya 9. Ini belum masuk ke kecurigaan. Ini sepertinya pas angkanya. Nah, kita turun-turun sambil kita periksa. Saya tuh seperti itu, memeriksa angkanya satu persatu. Misalnya ini 354, ini 102, ekornya 4, dan ini 2, berarti sekitar 6 lah. 6 udah pas, ya 5, nah ini udah pas nih. Nah, seperti itu. Saya lihat satu persatu. Kalau Bapak Ibu di provinsi mau melakukan seperti ini juga bisa lihat berarti per kabupatennya. Nanti kalau ditemukan ada yang tidak cocok, pasti ada yang tidak cocok karena tadi secara Indonesia misalnya itu nggak cocok. Nah, ini saya nemukan satu nih. Ini tadi pagi waktu saya cek, nah ini nih, Nusa Tenggara Barat misalnya, ini ambil contoh aja. Ini 1805, yang selesai itu 63. Ini kalau dijumlahkan, ini kan harusnya ekornya 8 ya, tapi di sini 3. Ya, berarti di sini ada data yang mungkin tidak terekam atau seperti apa. Nah, ini saya akan tandai Nusa Tenggara Barat misalnya sebagai contoh. Ya, kemudian organization unitnya itu saya perkecil lagi khusus untuk Nusa Tenggara Barat. Itu yang biasa saya lakukan kalau mau lihat-lihat atau cek data. Nah, nanti dari provinsi saya aktifkan kabupaten, maksudnya untuk merincikan kabupaten di Nusa Tenggara Barat. Lalu saya update lagi. Nah, ini udah khusus untuk NTB. Nanti kita coba cek lagi, kayak gitu. Ini 5 dan 8 ya, ekornya 3 ya, bisa. Menurut saya ini cocok. Nah ini ada nih di Lombok Timur tidak cocok nih. Ini kan harusnya 4 ya. Tapi ini kan 5 tambah 5 kan harusnya 0 ujungnya. Ini ujungnya 4. Nah, ini udah satu ada Lombok Timur. Kemudian ini udah cocok.
cocok, ini cocok. Nah, ini ada kayak Sumbawa Barat nih, ada satu ya, ini kelihatan di sini kontak eratnya 94, tetapi yang tercatat di kontak erat dalam pemantauan 93, sebenarnya di sini kosong. Berarti ada satu orang yang tidak terekam gitu. Apakah dia itu masuk di sini, jadi 94 seluruhnya, atau mungkin dia masuk di sini, sudah selesai. Nah, ini yang seperti ini yang metode sederhana yang biasa saya lakukan untuk mengecek. Misalnya di sini Sumbawa Barat, ada juga di Lombok Timur, ada sekian orang nih di Lombok Timur. Nah, ini sepertinya kita coba di Sumbawa Barat ya. Ini nggak terlalu banyak kan 94. Nah, nanti dari Sumbawa Barat ini organisasi uniknya saya ganti lagi atau saya presisikan lagi. Masuk ke Sumbawa Barat seperti ini. Kemudian dari kabupaten itu saya turunkan ke misalnya kecamatan. Lalu saya update lagi. Ini untuk memeriksa atau mengaudit data, mengecek. Nah, ketemu nih Kecamatan Brangene. Jadi ada satu orang yang sepertinya tidak tercatat di kontak erat selesai pemantauan atau kontak erat dalam pemantauan. Nah, dari sini baru organisasi uniknya saya perkecil lagi ke Kecamatan Brangene dan saya turunkan ke fasilitas kesehatan. Dan ini pasti puskesmas ya, ujungnya puskesmas Brangene. Nah, berarti sudah ketemu lokasi data yang mungkin secara angka ini tidak cocok. Ada di Puskesmas Brangene, di Kecamatan Brangene, ya di Sumbawa Barat, ya, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, ini contoh. Nah, setelah saya temukan ini, sudah saya tandai, bagian yang berikut itu saya pengen tahu satu orang ini mana, gitu kan. Ini pasti tercatat 7, tetapi yang kayak istilahnya terekam mungkin hanya 6. Jadi saya tuh pengen tahu satu orang ini siapa. Itu biasanya saya coba buka lewat ini, event report. Kalau event report kan kemarin itu mungkin sempat dijelaskan juga kalau mau bikin kayak line list atau daftar nama itu bisa dari sini. Jadi saya tuh biasanya coba dari sini. Nah, saya buka event report. Ya, sambil menunggu. Nah, seperti ini. Saya buka event report, kemudian saya mulai mau coba cek daftar nama 7 orang tersebut. Nah, ini saya buat dia line list. Kemudian ini enroll ya. Kemudian di bagian data, karena ini kontak erat, programnya saya pilih yang kasus kontak dan pemantauan. Nah, setelah stage-nya udah aktif, ini saya pilih misalnya faktor kontak ya, seperti ini. Lalu saya akan coba lihat, nah ini, saya tampilkan nama lengkap, ya paling saya mau tahu nama lengkap dan nomor induk kependudukan, serta saya scroll sedikit ke bawah, itu ada data yang, nah ini dia, kontak erat dalam pemantauan dan kontak erat selesai pemantauan. Karena ini kan yang tadi memang dari awal, di bagian data visualizer kan memang ini yang mau dicek gitu. Nah, misalnya ini sama ini. Nah, 4 ini sudah, kemudian periodnya saya pasang yang last week ya, karena yang dicek memang last week. Setelah periodnya sudah, sama organisasi uniknya presisi ke yang tadi, setelah sudah ketemu puskesmasnya misalnya. Sumbawa Barat, Brangene, puskesmas Brangene. Nah, ini puskesmas Brangene-nya, kemudian saya klik update. Nah, ini juga bisa Bapak Ibu lakukan atau minimal ada diperiksa-periksa dulu lah datanya. Nah, ini yang biasa saya lakukan. Nah, ini akhirnya kita lihat coba ini atas nama Sinarwati dan seterusnya lah. Nah, ini ada kode, berarti yang dalam pemantauan itu mendapat kode 1. Nah, kalau di sini 0 berarti memang posisinya dia sedang dalam pemantauan yang belum selesai. Nah, ini nih akhirnya ketemu atas nama Randy Iswar Andika misalnya. Ini dia tidak mendapatkan angka kode 1 di kedua kolom ini yang mungkin mengakibatkan dia tidak terhitung.
sebagai kontak erat dalam pemantauan atau kontak erat selesai pemantauan. Nah, ini yang kemarin saya coba dan saya coba lakukan untuk menemukan atau di mana sih menemukan data yang tidak pas gitu, itu dengan cara seperti ini. Itu yang saya lakukan. Mungkin teman-teman yang lain memiliki metode tersendiri, bisa juga di-share sebentar kalau misalnya dalam diskusi. Untuk jenis anomali data yang lain, ya misalnya isian tidak lengkap dan lain sebagainya, itu bisa dikembangkan. Nah, setelah ini saya tandai NIK. Biasanya NIK ini kan penting nih. NIK sudah ditandai atas nama Randy Iswar Andika di Puskesmas Brangene dengan NIK sekian. Ini yang biasanya kalau kami di tim itu kadang saya screenshot, terus saya tanyakan ke helpdesk. Kira-kira kalau seperti itu seperti apa yang menyebabkan, atau ada teman-teman yang lebih memahami soal DHIS2. Tetapi dari sini tentunya ini akan kita buka di tracker capture. Pasti akan kita buka di tracker capture. Jadi dari sini kita coba cek di tracker capture-nya. Nah, ini saya udah pegang NIK-nya, nanti kita coba cek di tracker capture-nya. Nah, ini udah mulai muncul, mungkin langsung Brangene ya. Ini ada Puskesmas Brangene. Nah, untuk yang di tracker capture di bagian kasus ini kita ganti ke kontak eratnya. Karena memang yang sedang dicek ini data kontak erat ya. Kemudian di bagian search itu saya akan coba masukkan NIK dari si Randy Iswar Andika ini, 520, 70, 71, dan seterusnya. Misalnya, oke. Nah, seperti ini, kemudian di search. Nah, lalu ini sudah masuk ke tracker capture-nya. Kadang saya screenshot, ya, kemudian saya sampaikan ke helpdesk atau ke tim gitu. Ini ada yang nggak tercatat, misalnya sebagai selesai pemantauan atau dalam pemantauan. Tampilan tracker capture-nya seperti ini. Apakah ada permasalahan atau tidak? Nah, ini kalau diklik tadi, ini kelihatan di penjelasan sebelumnya pernah ini didiskusikan juga, ini dia tidak aktif ya, sehingga ini harus diaktifkan ya, sehingga ini yang menyebabkan dia tidak tercatat, kontak erat ini tidak tercatat di sistem apakah sedang dalam pemantauan atau selesai pemantauan dan lain sebagainya. Ini kasus konfirmasinya juga atas nama Ikawati. Nah, ini bisa kita klik aktif ya, kalau tidak posisinya seperti ini kan, kalau tombol aktifnya ini muncul berarti posisinya dia tidak aktif, sehingga harus diaktifkan. Nah, ini bisa kita klik yes seperti ini. Nah, lalu biasanya di refresh ya, kemudian nanti kita coba cek lagi di bagian tabel yang ini, misalnya semoga dia sudah bisa muncul lagi datanya, dan kita coba cek. Ini setelah menemukan, kalau yang di bagian tracker capture tadi itu lebih ke data cleaningnya sih, atau kita melihat bagian mana yang mungkin belum pas atau yang menyebabkan dia tidak tercatat, terekam, dan lain sebagainya, itu diselesaikan di data cleaningnya. Nah, itu yang nah ini masih belum nih, kita coba cek, atau apakah memang kalau misalnya sudah kita lakukan seperti itu, apakah langsung muncul atau memang membutuhkan waktu tertentu. Nanti mungkin dari teman-teman helpdesk atau yang lebih memahami bisa membantu untuk memberikan informasi. Tetapi tadi terlihat bahwa di dalam tracker capture itu yang data yang bersangkutan itu tidak aktif ya, kalau dari penjelasan itu, karena sebelumnya tadi pagi waktu coba
iseng-iseng saya buka, nemu, saya coba screenshot, saya coba kirim ya ke Pak Ubay. Pak Ubay bilang itu datanya nggak aktif itu, makanya dia nggak tercatat. Oke, baik. Kalau gitu mesti diaktifkan. Nah, itu yang saya lakukan ya kalau mau menemukan beberapa data yang tidak lengkap. Nah, misalnya kita coba buka lagi atau kita coba masukkan lagi kontak erat selesai dan dalam pemantauannya. Khusus untuk Nusa Tenggara Barat, di Sumbawa Barat, Puskesmas Brangin. Bukan this week ya, tapi last week. Nah, ini masih belum berubah. Nah, yang seperti ini juga bisa istilahnya kita tanyakan atau kita konsultasikan kenapa sih ini masih belum berubah, ya kan? Harusnya misalnya 7 ya, atau 6 dan 1. Nah, ini belum istilahnya ini belum ada perubahan, tetapi dari model yang tadi itu kita bisa menemukan di mana sih letak ada data yang kurang pas atau missing di situ. Nah, mungkin dari saya seperti itu ya, terkait dengan clean data, bahwa apakah tadi yang kita lakukan di tracker capture apakah langsung berubah dan akan langsung ketarik atau tidak. Kemudian yang berikut dari situ juga kadang itu yang atas nama Iswar Andika tadi itu kadang saya coba cek di PWA-nya atau di bagian aplikasi tracernya. Nah, apakah di sana dia muncul atau seperti apa, tabelnya seperti apa, itu kita bisa coba cek juga. Nah, jangan sampai misalnya tabelnya itu tidak muncul atau datanya memang tidak ada dan lain sebagainya. Nah, itu beberapa hal yang bisa saya sharingkan terkait dengan data cleaning dalam artian bagaimana cara kita menemukan data-data yang mungkin kalau kita perhatikan dari sisi angka ini ada yang tidak cocok. Yang berikut mungkin Halo, yang Pak Thomas. Ya Bu. Suaranya Putus-putus. Halo. Halo. Apakah suara saya terdengar jelas? Halo. Tes. Jelas Pak Thomas. Jelas kok Pak Thomas. Oke, terima kasih. Nah, itu terkait dengan data cleaning tadi ya, untuk yang kontak erat dalam pemantauan dan kontak erat selesai pemantauan. Nanti ini yang seperti ini nanti mungkin bisa kita cek lagi ya, kenapa dia tidak tertarik seluruhnya. Harusnya misalnya 7 atau 6 dan 1. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin terkait dengan data cleaning ini, kalau biasa saya buka dashboard gitu, yang menjadi perhatian sebenarnya ada juga terkait dengan kontak erat selesai pemantauan ini. Memang kalau diperhatikan jumlah kontak erat yang selesai pemantauan ini sangat sedikit ya, kalau dari sisi persentasenya. Sedangkan kontak erat yang sedang dalam pemantauan ini jumlahnya sangat banyak. Dari 1,8 juta kontak erat, sekitar 1,2 yang sedang dalam pemantauan. Nah, ini kadang menjadi pertanyaan juga, bagaimana sih pengisian di aplikasi Silacak oleh teman-teman tracer gitu, sehingga mereka ini tidak dihitung selesai pemantauannya. Kadang saya coba mengecek iseng-iseng seperti tadi, saya coba cek di PWA, itu rata-rata sebagian besar mereka yang kontak erat yang dihitung selesai pemantauan itu, ya, yang misalnya 3,6% ini, sebagian besar itu mereka yang memang misalnya entry testnya kebetulan mendapatkan hasil positif. Nah, misalnya seperti itu kan kalau di tabel itu kan dia langsung dihitung komplit dan kotak-kotak setelahnya kan menjadi abu-abu. Rata-rata sebagian besar itu.
Tapi kalau diperhatikan untuk isian yang lain itu ada kalanya cuma diisi sampai hari ke-4 misalnya atau hari ke-5, tapi tanpa entry test atau exit test gitu, itu kan tabelnya masih putih. Nah, itu dibiarkan saja seperti itu. Nah, itu yang perlu dievaluasi. Bagaimana sih isian teman-teman di lapangan gitu. Sehingga banyak yang dihitung itu belum selesai pemantauan. Dalam beberapa diskusi atau japri juga dengan teman-teman itu mereka pengen bagaimana sih cara menyelesaikan pemantauan itu terkhusus untuk data-data yang sudah lalu. Mungkin itu akan kita coba pikirkan tutorialnya untuk bisa kita tambahkan di dalam media belajar dashboard untuk bisa dikerjakan oleh teman-teman. Ini kalau dari data seperti ini kita coba apa filter saja. Misalnya kayak gini filter periodnya. Biasanya di period ini yang kita fokuskan ya. Kalau misalnya kontak erat tersebut karantina terpanjangnya kan 14 hari ya. Nah, di bagian weeks itu kita coba this week, last week, oke, kita coba yang last 4 weeks ya, atau mungkin lebih tepatnya kita bikin di days saja. Nah, misalnya last 30 days atau 30 hari yang lalu. Nah, ini untuk skala Indonesia saja masih ada sekitar 297.000 kontak erat yang sebenarnya ini masih aktif ya, sehingga dihitung sedang dalam pemantauan. Nah, ini kalau di masing-masing akun Bapak Ibu, apalagi di level puskesmas kabupaten bisa skupnya bisa lebih kecil karena akan lebih memudahkan untuk dicek. Ini bisa menggunakan metode yang tadi ya 297.000 ini kan nanti bisa lewat data visualizer nanti dirincikan di puskesmas mana masih ada berapa orang yang sedang dalam pemantauan 30 hari yang lalu. Ini kan harusnya sudah selesai ya. Nah, ini pasti di isian di tabel-tabel pemantauannya itu mungkin belum lengkap sehingga masih dihitung sebagai kontak erat yang dalam pemantauan atau belum komplit. Ini kita bisa coba kalau misalnya Bapak Ibu mau mencoba sama ada data visualizer, kemudian kalau kita perhatikan di sini kan berarti yang kita ambil ini PI kontak erat dalam pemantauan. Nah, untuk jumlah kontak erat dalam pemantauannya. Nah, berarti di data visualizer ini, nah seperti ini, munculkan tuh data apa indikator atau datanya itu yang PI kontak erat sedang dalam pemantauan, kemudian organization unitnya itu Bapak Ibu rincikan atau presisikan ke puskesmas mana, misalnya contoh kalau di level kabupaten kota. Nah, ini kita coba indikator, program indikator, kemudian kontak erat, ya. Karena data-data seperti ini harus dievaluasi atau dicek yang ini dalam pemantauan bisa. Nah, sekalian sama selesai pemantauan juga boleh. Kemudian kita update. Kemudian di bagian periodnya kita pilih seperti tadi saya pakai misalnya 30 hari 30 hari terakhir ya di week-nya saya keluarkan. Saya bikin pivot. Misalnya kita ambil contoh kayak misalnya Nusa Tenggara Barat ya, ini contoh. Saya kayak tadi nih Nusa Tenggara Barat dulu secara provinsi. Nah, ini karena masih ada banyak nih di tanggal. Nah, dari tanggal-tanggal ini kita bisa lihat misalnya yang bulan-bulan Agustus ini masih ada ads. Nah, ini yang tanggal 26 Agustus. Ini kan seharusnya sudah selesai ya. Seperti yang di kanan ini. Tapi masih ada sekian banyak yang belum selesai. Ini harusnya bisa kita lihat lagi ya, dicek. Ini secara provinsi segini banyak. Kalau mau itu bisa organisasi unitnya itu dipresisikan lagi. Misalnya ini ambil contoh langsung di misalnya kecamatan
Puskesmas Meninting. Nah, apakah ada atau tidak? Semoga kita lihat dulu. Nah, ini yang bisa dilakukan gitu kalau misalnya data sudah 30 hari yang lalu di tanggal-tanggal yang sebenarnya udah lewat 14 hari tapi masih ada yang dalam pemantauan, itu berarti eh, di aplikasi tracernya itu isiannya belum lengkap. Maksudnya pasti ada yang tidak lengkap gitu. Nah, seperti ini di Puskesmas Meninting ini ada beberapa, ada sekian orang yang belum belum komplit ya lengkapannya. Misalnya contoh yang ada yang di tanggal 31 Agustus ya. Kalau ke sekarang tanggal 25 September ini kan sudah lewat 14 hari yang lalu. Nah, harusnya ini sudah pada selesai. Nah, ini harusnya bisa dicek kembali ya. Dua orang ini nih seperti apa sih isian di PWA-nya atau di aplikasi tracernya untuk Puskesmas Meninting misalnya. Ini Bapak Ibu PJTLI bisa melihat data-data ini untuk tanggal-tanggal yang sudah lalu, itu coba di cross check ke tracernya. Ini gimana yang dua orang ini atas nama siapa misalnya, kemudian isiannya seperti apa. Nah, yang seperti itu nanti bisa dilengkapi atau teman-teman tracer untuk melengkapi ya. Kalau untuk pengisian tanggal atau data yang lalu kan itu kan masih dikasih waktu 30 hari backdate ya. Dalam rentang tersebut mereka harusnya coba lengkapi supaya ini terhitung komplit gitu di tabelnya, supaya data-data yang aktif seperti ini tuh tidak membebani server ya. Kalau saya lihat ini sepertinya juga menjadi salah satu kumpulan-kumpulan data aktif ya, yang mungkin akan membebani server juga untuk data-data pelacakan kontak ini. Nah, ini mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan atau yang bisa menjadi perhatian bahwa data-data seperti ini harus kita perhatikan ya untuk kita bisa lakukan cleaning atau minimal kita lengkapi isian-isian yang belum lengkap sehingga bisa berpindah dari kontak erat dalam pemantauan bisa terhitung sebagai kontak erat selesai pemantauan. Nah, yang di sisi kanan ini. Nah, mungkin dari saya seperti itu sharing singkat terkait dengan data cleaning.